Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, berhubung minggu lalu pembelajaran melalui Zoom meeting kurang kondusif, jadi pada pembelajaran kali ini kita coba menggunakan media YouTube. Langsung saja, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas 11 A dan B, Darul Faizin. Kita akan bahas bab 6, mengenai tentang betapa besarnya tanggung jawabku terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, sebelum lanjut, kita bahas terlebih dahulu mengenai tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, tanggung jawab di sini ada 5 macam. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Kemudian, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab di sini menyangkut nama baik keluarga, kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan juga kehidupan. Kemudian, tanggung jawab kepada masyarakat. Pada hakikatnya, manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, sesuai kedudukannya sebagai makhluk sosial. Kemudian ada tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa lepas dari hukuman-hukuman Allah jika tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, contohnya sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kita lanjut, di sini ada peta konsep, judul besar mengenai tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, ini pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu memahami Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6, memahami Quran Surah Toha ayat 132, memahami Quran Surah Al-An'am ayat 70, memahami Quran Surah An-Nisa ayat 36, memahami Quran Surah Hud ayat 117 sampai dengan ayat 119. Kemudian memahami hadis tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu perilaku tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu 4 pembahasan, yaitu memahami Quran Surat At-Tahrim ayat 6, memahami Quran Surah Toha ayat 132, memahami Quran Surah Al-An'am ayat ke-70, dan yang terakhir memahami Quran Surah An-Nisa ayat 36. Selebihnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, langsung saja, di sini sudah ada Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di sini Allah menjelaskan bahwa kita harus menjaga keselamatan diri kita sendiri di hadapan Allah, yaitu peliharalah dirimu, kemudian keluargamu, yaitu ahlikum, keluarga dekat yang hidup bersamamu. Ini dalam artian sempit, yaitu keluarga yang hidup bersama kita, baik itu anak, istri, maupun suami. Kemudian dalam arti luas, keluarga di sini yaitu keluarga jauh, teman-teman, dan lain sebagainya. Kemudian api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sini Allah menjelaskan bahwa di dalam neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa di dalam neraka itu malaikat yang menjaganya bersifat kasar, keras, namun tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian isi kandungan surat berikut adalah isi kandungan dari surat At-Tahrim ayat ke-6. Yang pertama, menjelaskan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman harus memelihara diri, juga diri keluarga dari api neraka. Yang kedua, menjelaskan kepada kita bahwa bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Kemudian yang terakhir, yaitu menjelaskan kepada kita bahwa yang menjaga neraka adalah para malaikat yang sifatnya kasar juga keras, namun patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut di sini surah yang kedua, yaitu Quran surah Toha ayat 132. Saya bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu,
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menyuruh keluargamu sholat. Umur 7 tahun sudah disuruh untuk membiasakan sholat. Kemudian pukul anakmu untuk sholat pada umur 10 tahun. Pukulan di sini yaitu pukulan yang mendidik, tidak kasar. Kemudian di sini menunjukkan pentingnya sholat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Artinya, sholatlah kamu dan jangan khawatirkan akan rezeki. Kata Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi kamilah yang akan memberimu rezeki. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Kita lanjut. Isi kandungan surat Toha ayat 132. Dalil yang memerintahkan kita mengajarkan keluarga kita tentang sholat yang baik dan benar. Kemudian ayat ini mengingatkan kita agar, maaf ini typo, A-nya ketinggalan, agar tidak pernah merasa bosan dan harus bersabar dalam mengerjakan ibadah sholat. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan bahwa semua rezeki itu datangnya dari Allah. Dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu melaksanakan sholat, akan Allah berikan kemudahan rezeki bagi mereka. Dan yang terakhir, orang-orang yang selalu mengerjakan sholat dengan sabar akan mendapat balasan yang sangat baik dan bagus di hari kiamat kelak. Nah, itu tadi isi kandungan surat Toha ayat 132. Kita lanjut, ada surat Al-An'am ayat 70. Ini pembahasannya sangat banyak sekali, tapi kita akan bahas satu persatu. Ini Quran surah Al-An'am ayat ke-70, saya akan bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wadharil ladzina اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Nah, ini artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan mereka, siapapun itu, orang-orang yang menjadikan agama sebagai senda gurau. Kemudian dekatilah orang-orang yang memiliki visi dan misi yang jauh daripada itu.
Kemudian peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Di sini kita diperintahkan untuk memperingatkan kepada teman-teman kita agar tidak dijerumuskan ke dalam api neraka. Kemudian tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Nah, apabila mereka ingin membayar atau ingin menebus ketinggalannya pada masa muda itu, tidak bisa. Mereka itulah orang-orang yang merugi yang tidak mendapatkan rahmat Allah akibat perbuatannya sendiri. Kemudian bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Di sini Allah menyebutkan bahwa kelak di akhirat mereka diberikan minuman dari air yang mendidih dan azab yang sangat pedih. Nah, di sini ada isi kandungan surat. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk serius dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan kita agar jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Dan yang terakhir, Allah memerintahkan kita untuk memperingati orang yang melampaui batas. Kemudian ini surah yang terakhir, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 36. Saya akan bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, baik menyembah berhala, menyembah api, dan lain sebagainya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat. Kemudian di sini setelah diperintahkan untuk beribadah dan tidak berbuat syirik, kemudian perintah yang selanjutnya yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin. Orang miskin di sini yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Ibnu Sabil di sini orang yang sedang dalam perjalanan Allah dan hamba sahayamu,
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, menganggap dirinya hebat, kemudian dia mewujudkan dalam perbuatannya. Sombong di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu orang yang sombong tetapi hanya dari perbuatannya saja. Dan yang kedua yaitu orang yang sombong sambil menyebut-nyebut kehebatannya atau membangga-banggakan dirinya. Isi kandungan surat. Kandungan dari surah An-Nisa ayat ke-36. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Allah juga melarang kita untuk berbuat syirik, baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Kemudian kita harus berbuat baik kepada semua orang, baik dalam hal ucapan maupun perbuatan. Dan yang terakhir, Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan apa yang dia punya di hadapan orang lain. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya, manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukuman-hukuman Tuhan yang dituangkan dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, menjadi orang yang bertanggung jawab tidaklah mudah. Banyak proses yang harus dilalui untuk memiliki sebuah pola dan kepribadian yang bertanggung jawab. Kemudian, ini yang terakhir, kepribadian orang yang bertanggung jawab tidak terbatasi oleh hal apapun ataupun masalah yang menimpa dirinya. Maksudnya, rasa tanggung jawab yang dimiliki seseorang tidak terbatas hanya pada pekerjaan, diri sendiri dan keluarga saja, melainkan seluruh aspek dalam kehidupan ini dan tidak akan tergoyahkan oleh godaan dan cobaan maupun masalah yang menimpa pada diri seseorang yang bertanggung jawab tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Apabila dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar atau boleh ditanyakan melalui WhatsApp grup ya. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.